Ya, di episode kali ini seorang YouTuber akan membahas tentang seputar YouTuber review gadget. Jadi, mau tahu kan apa sih gadget dan apa sih channel pertama yang mempelaporkan review gadget? Jadi simak terus, guys. Halo guys, David di sini, dan di video ini kita nggak bakal ngebahas soal gadget kayak biasanya. Kali ini saya lebih pengen ceritain soal gadgetin channel ini. Mulai dari motivasi awal kenapa saya pengen bikin nih channel, terus halangan-halangannya, suka dukanya, dan lain-lain. Ibaratnya kayak draw my life lah, tapi kali ini draw my channel dan nggak pakai draw-drawan. Jadi nggak ada gambar yang pakai tangan. Padahal saya dulunya kuliah jurusan DKV loh, Desain Komunikasi Visual, jurusan yang kayak udah otomatis jago gambar lah mahasiswanya. Enggak, saya sama sekali nggak jago gambar. Lu sendiri jago gambar, Bang? Oke, bisa tapi nggak jago. Dulu pas awal-awal kuliah, saya memang selalu ngerasa kalau saya ini salah jurusan. Udah niat mau keluar sih, tapi saya sendiri yang milih tuh jurusan pas SMA, jadi harus tanggung jawab buat kelarin. Untungnya, sedikit tips buat yang senasib sama saya nih ya. Jurusan DKV itu mudah banget buat lulusnya, walaupun nggak ada bakat sama sekali kayak saya. Asal kita niat buat kerja lebih banyak, minimal C itu dapet lah. Makanya selama kuliah saya kayak masuk ke mode autopilot gitu, yang penting rajin, abis itu lulus-lulus aja. Itu rencana awal, pengen cepet-cepet kelarin kuliah lah, nggak perlu punya banyak pergaulan. Kelihatan kan kalau saya nggak punya banyak temen. Jadi kombinasi saya nggak terlalu semangat kuliah, dan jumlah temen yang sedikit, hasilnya cuma satu, gabut. Pas balik kuliah, kerjaannya cuma nongkrong di kosan, terus nonton YouTube sama teman kosan. Terus ya, sebenarnya saya dulu nggak doyan main internet sih. Serius, saya jadi doyan nonton YouTube karena kepengaruh teman saya, namanya Peter. Dia dulu doyan banget nonton video soal komputer, dan sampai sekarang saya masih belum bisa lupa satu video yang dia tonton dari channel Hardware Genak soal casing PC. Pas saya ngeliat video itu, saya langsung bahas sama dia. Kayaknya keren juga ya cuma bikin video di internet, tapi hasilnya bisa sebagus ini. Saya pun bercanda sama dia, ya kalau saya bikin channel YouTube kayaknya lucu tuh. Saya pengen ngerasain prosesnya yang kelihatannya gampang ya, bikin video YouTube itu cuma rekam-rekam barangnya, terus kasih suara, dan kelar deh. Dapat duit, AdSense. Kelihatannya segampang itu kan? Ternyata enggak. Setelah dipikir-pikir, bikin video YouTube itu enggak mudah. Pertama, harus ada kamera. Saya dulu nggak punya. Kamera yang dulu saya pakai buat kelas fotografi udah saya jual. Terus kedua, saya mau review HP apa? Dulu saya pakainya masih BB Gemini yang 3G. Wah, itu keren sih dulu, tapi udah basi juga waktu itu, mulai zaman Android mulai populer sih. Terus skill editing saya juga cupu, mikrofon nggak punya, studio nggak punya. Cuma kamar kos doang deh buat nginep pas kuliah, itu pun gabung sama teman saya yang lain. Saya juga nggak terlalu ngerti soal HP, kok pakainya BB. Salah satu alasan saya masih pakai BB itu, walaupun Android udah mulai ngetren, ya itu saya takut buat nyobain teknologi baru. Sedikit fakta soal saya ini anak kampung, bukan anak kota yang modern gitu, yang kuliah di Jakarta kebetulan. Kalau misalnya Anda udah sering ikutin IG saya, pasti udah tau lah ya, saya sering update foto-foto di kebun pas lagi balik ke Palembang. Karena akar saya memang dari sana, nggak canggih. Pokoknya lingkungan masa kecil saya ya nggak canggih lah. Ya pada akhirnya saya sempat galau selama seminggu lebih. Candaan yang saya bikin sama si Peter yang kayaknya lucu tuh, itu malah bikin pusing selama seminggu. Mulai nggak ya? Kalau enggak ya lancar-lancar aja hidup kayak biasa, kuliah nggak ada beban, kupu-kupu aja lah, kuliah pulang sampai lulus, terus balik ke kebun dan hidup damai. Kalau mulai pun YouTube kemungkinan besar gagal, jadi percuma. Lu kira gampang bro bikin video kayak gitu? Harus research, nulis, syuting, editing, pas diupload pun belum tentu ada yang nonton. Sia-sialah, mending main game di PC aja. Pada akhirnya saya mutusin buat mulai aja dulu, karena ada satu momen dimana saya ingat sama quotes entah dari mana gitu, kata-kata yang keren lah. Kalau kita itu biasanya nyesel sama sesuatu yang enggak kita kerjain daripada sesuatu yang kita kerjain. Kalau prosesnya susah ya jelas susah, kalau nggak susah semuanya udah jadi YouTuber. Kalau nggak ngerti, kan banyak referensi dari video luar, tinggal ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi sesuai keinginan kita. Yang penting
nggak download video orang dan re-upload, itu anti banget sih. Terus kalau nggak ada yang nonton gimana? Ya kalau gagal, nggak masalah kan, tinggal jalanin rencana awal. YouTube ini nggak ada resikonya kok. Pas saya kuliah dulu, kalau capek ya wajar, kalau ngabisin waktu. Memangnya waktu saya seberharga apa sih waktu itu? Nilainya juga 0 rupiah, dipakai main game doang. Kalau udah ada kerjaan tetap tuh, baru bingung. Ya saya kuliah dan gabut, nggak ada resiko. Kalaupun gagal ya mungkin 5 atau 10 tahun lagi saya bisa ketawa liatin video yang udah saya bikin. Dan bersyukur karena saya udah mulai nggak bawa mati rasa penasarannya. Itu susah loh kalau kita penasaran. Karena saya udah mikir buat mulai aja dulu, pelan-pelan solusi buat halangan-halangan. Tadi jadi kepikiran semua. Soal alat-alat, saya kan punya banyak kenalan di DKV yang masih nyimpen kamera, tripod sama mikrofon. Jadi saya bisa pinjem. Makasih banget buat Arya sama Iksan yang udah mau minjemin alat mereka dulu. Kameranya Canon dan mikrofonnya saya agak lupa sih. Terus tripod saya beli yang murah aja, 300 ribuan. Sampai sekarang tripodnya masih ada kok. Kalau soal nggak ada HP, untungnya saya punya tabungan yang nggak pernah saya sentuh. Itu udah tabungan dari SMP, itu buat beli Xiaomi Mi 3 garansi distributor. Saya milih Xiaomi karena waktu itu nama Xiaomi lagi naik-naiknya sih. Dan pas saya jual lagi setelah review, itu malah untung. Saking langkanya tuh HP, lumayan sih. Kalau soal syuting, dulu saya rekam simple aja sih di pojokan kamar yang modal lightingnya cuma jendela doang. Kalau mendung, besoknya baru lanjut karena gelap banget. Buat editing, saya ada ilmu sedikit-sedikit soal cara ngegabungin video pas kuliah, terus buat masukin suara. Sesimpel itu sih buat video pertama, saya butuh waktu sampai 2-3 minggu gitu, dari awal sampai jadi. Dan hasilnya pun kayak gini doang kok. Halo guys, David di sini dengan Gadgetin. Dan ini adalah Xiaomi Mi 3.